Baik, apa kabar kalian hari ini? Mari kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita sudah masuk ke input transaksi. Jadi kalau kemarin Ibu tugaskan, kalian itu mengerjakan dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 10. Kalau input transaksi, kita punya modul account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Jangan sampai salah, tidak semua uang masuk dan uang keluar itu lewatnya banking. Ketika kita melakukan pembayaran utang, maka bukan lewatnya banking, tapi lewatnya adalah purchase. Tapi ketika kita menerima piutang, lewatnya juga bukan banking penerimaannya, tapi sales. Kenapa demikian? Kenapa tidak kita sesuaikan di sini di banking? Karena di banking nanti tidak dapat langsung kita sesuaikan penjualan mana yang dilunasi oleh customer atau purchase mana yang kita bayar utangnya. Jadi kalau di sini ada purchase register, jadi ada keterangan kita punya utang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti ini, jadi kan terrecord kita punya, jadi yang mau kita lunasi yang mana, misal yang PT Nusa Indah, berarti yang kita klik adalah PT Nusa Indah. Nanti di buku besar pembantu PT Nusa Indah juga otomatis akan terhapus karena telah dilunasi. Baik, kita masuk ke dokumen 1. Dokumen 1 itu ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil kita close ini. Voucher kas kecil berarti otomatis kita banking, karena ini kas kecil bukan pengisian kembali tapi kita keluarkan, maka spend money. Kemudian pastikan ini tertera pay from account-nya, pastikan ini petty cash. Kemudian teks inklusifnya ini kita hilangkan. Maksud dari teks inklusif apa? Maksudnya adalah nominal yang kita masukkan di amount nanti termasuk ada pajaknya. Jadi ketika kita pajaknya di sini NT-nya ini 10%, kita tertera di sini VAT, maka nanti pajaknya otomatis nominal tersebut adalah nominal yang dikeluarkan beserta pajak 10%. Jadi kita hilangkan untuk teks inklusif. Kemudian kita masuk ke penggunaannya. Penggunaannya adalah pembelian perlengkapan toko. Jangan lupa nomor buktinya. Yang sering kalian lewatkan biasanya adalah di date-nya. Kalian lupa untuk mengganti tahun. Jadi jangan pastikan tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 2018. Jangan sampai nanti kalian masukkannya di tahun 2020. Karena nanti efeknya ketika kita mencocokkan antara pekerjaan ibu dengan pekerjaan kalian pasti ada yang berbeda. Nanti di record jurnalnya ada yang punya saya kok enggak ada. Karena biasanya adalah kesalahan untuk penginputan tanggal. Saya masukkan 2 Desember. Amount-nya 800.000. Kemudian account-nya ini enak, ini soalnya kalian sudah adalah pembelian perlengkapan toko 13320. Senilai 800.000. Jadi sebelum kita record pastikan kita tekan CTRL atau Ctrl dan R untuk melihat jurnalnya. Nah, ini gunanya apa? Kalian belajar akuntansi secara manual padahal sudah ada di komputer, tinggal memasukkan angka adalah untuk seperti ini. Jadi kalau kalian tidak tahu manualnya, maka ketika terjadi kesalahan jurnal kalian akan susah untuk mendeteksi. Kalau seperti ini, oh iya petty cash-nya keluar di sebelah kredit, sedangkan store supplies-nya bertambah di sebelah debit, berarti benar jurnalnya. Seperti itu untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan komputer itu sudah benar, apakah input yang kamu lakukan itu sudah benar. Oke, pas. Dan juga selalu periksa out of balance di sini harus 0, artinya tidak ada angka yang belum masuk atau belum ada pasangannya.
Jadi semua angka itu sudah ke-record, sudah ada jurnal yang memadai, sudah ada akun untuk ditempati. Kemudian record. Lagi nomor dokumen 2 faktur, karena di situ fakturnya copy. Ketika faktur itu copy, berarti kita sebagai penjual dari PT Sejahtera kepada PT Benua. Jadi faktur itu ada kan yang kalian namanya faktur jual, faktur beli, tapi pada kenyataannya kalau di dunia nyata kalian itu hanya ada tulisannya faktur. Kalian tahu dari mana itu jual, dari mana itu beli ketika penjual itu akan menerima salinan yang asli itu adalah untuk si pembeli. Maka faktur beli itu yang faktur asli tadi, sedangkan faktur jual itu kalau kalian menganggap itu sebagai faktur penjualan, maka itu adalah kopiannya. Kan kalau kita lihat itu biasanya kertas faktur itu ada warnanya putih, kuning, merah. Salinannya itu faktur jualnya, kopi, sedangkan yang aslinya pasti akan kita berikan kepada pembeli. Jadi namanya faktur pembelian. Di sini keterangannya fakturnya adalah kopi. Jadi kita melakukan penjualan. Ketika kita melakukan penjualan, maka lewat modulnya adalah kita masukkan sales, enter sales. Pastikan customernya sudah sesuai. Di sini ada termnya 110 net 30 sudah sesuai dengan terminnya. Kemudian di sini teks inklusifnya ini juga dicentang, centangnya dihilangkan, tanda ceknya ini dihilangkan karena kalau tidak seperti tadi price-nya di sini sudah termasuk dengan pajak. Jadi kita hilangkan teks inklusifnya karena harga yang kita masukkan di soal itu belum termasuk dengan pajak. Invoice number-nya masukkan SIP-nya 20, jangan sampai salah untuk jenisnya. SGF-nya 20, SGV-nya 15. Kalau kita tadi teks inklusifnya dicentang, maka angka 800.000 ini sudah termasuk dengan pajaknya. Kalau sedangkan yang kita maksudkan adalah 800.000 ini harga satuannya masih ditambah pajaknya 10%, 80.000. Jadi jangan lupa ketika memang nominal di sini belum pajak, teks inklusifnya itu silakan dihilangkan checklistnya. Mari kita cocokkan, berarti di sini ada keterangan subtotalnya 29.500 sudah sesuai. Kemudian PPN-nya teksnya ini 2950. Kemudian ada biaya angkutnya 35.000. Kita masukkan biaya angkutnya 35.000. Nah, karena biaya angkut ini adalah NT, tidak dikenakan pajak, maka di sini tipe pajaknya adalah NT, bukan VAT. Kalau nanti di sini tipenya VAT, maka 35.000 ini akan ditambah dengan 10%. Karena 35.000 ini tidak dikenakan pajak, maka di sini pastikan adalah NT, not taxable. Dan pastikan balance due-nya itu sama dengan di total di bukti transaksi. Di dokumen 2 totalnya adalah 32.485 dan sini adalah 32.485. Sebelum kita record, pastikan kita counter R. Jadi piutang kita bertambah, sales kita bertambah, VAT out kita bertambah, freight collected kita bertambah, CGS kita bertambah, sedangkan inventory kita berkurang. Betul ya, jurnalnya kita oke, kemudian kita record.
Dokumen 3 kembali voucher kas kecil. Ini tidak perlu Ibu lama-lama, ini karena ini sama dengan pengerjaan tadi, sama dengan petty cash dan lain sebagainya. Jurnalnya petty cash berkurang, account expense kita berkurang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang. Berarti masuknya kita bukan dari banking receive money, tapi karena pelunasan piutang maka sales receive payment. Nah, kita masukkan ID-nya, kita pastikan ini cash in bank ya, bukan petty cash, karena kita nerimanya akun untuk menerima pelunasan adalah cash in bank, bukan petty cash. Cash in bank. Pastikan juga ketika kita mengerjakan soal itu petty cash-nya itu sistemnya apa? Kalau sistemnya itu fluktuasi, maka berarti harus kalian jurnal, wajib kalau kalian jurnal. Tapi kalau sistemnya impress atau dana tetap, maka kalian tidak boleh input. Nanti inputnya adalah ketika pengisian kembali. Kita dapat pelunasan dari toko Kencana. Kita masukkan buktinya. Nah, ini pastikan out of balance-nya ini adalah 0. Kemudian kita lihat jurnalnya. Cash in bank kita bertambah, account receivable berkurang. Account receivable ini untuk potongan, sales discount. Kemudian account receivable ini hanya akun penyeimbang. Kalian bisa seperti ini juga. Jadi Ibu dulu pernah kalau tidak salah, Ibu pernah bilang bahwa yang wajib kalian isi sesuai adalah yang ini. Kalau yang ini dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Bentar, frag on sales ini maaf salah, frag collected. Kita use account. Kemudian karena di sini ini kan ada finance charge. Kalau kalian mau jurnalnya tidak usah ada pembaliknya, maka seperti ini. Ini kita hapus dulu diskonnya. Terus kemudian ini yang dilunasi adalah 17.600. Nah, ini ada selisih. Maka seperti ini, set up link account, sales account lah. Karena ada kolom tersedia late fee, maka kita ini ganti, tadi kan potongan, kita ganti sales discount. Oke. Sales discount, oke. Nah, ini karena frag charge sama sales discount itu beda saldo normalnya. Ketika finance charge itu saldo normalnya kredit dan sedangkan sales diskon itu saldo normalnya debit. Apabila kita ingin memasukkan sales diskon di kolom finance charge, maka kita minus sesuai ini, kurang 176. Nah, out of balance-nya tetap 0 kan, jadinya kita lihat jurnalnya. Ada cuma 2 jurnal, ini cash in bank, account receivable. Jadi ini jurnal untuk kita pelunasannya, sedangkan ini untuk jurnal untuk potongannya. Jadi account receivable kita tetap berkurang senilai 17.600, sedangkan yang di sini sales diskon kita akan berkurang senilai sales diskon akan
kita jurnal juga 176 seperti itu. Jadi ada 2 cara. Kemudian kita asalkan kalian nanti jangan lupa ini dikembalikan ke file charts kembali kalau sudah record ini. Mau cara pertama tadi tanpa mengubah sesuai link account yang kalian tetapkan juga tidak apa-apa. Ada 3 jurnal seperti tadi, yang pertama tidak apa-apa. Atau mau seperti ini juga silahkan diperbolehkan, asalkan tidak lupa untuk mengganti link account. Kita record, kita kembalikan lagi link accountnya, sales account ini kita kembalikan lagi ke let payment, berarti kita kembalikan ke let fees collected. Kita use account. Oke. Ini cancel. Sudah dokumen 4. Kita masuk ke dokumen 5. Dokumen 5 ini adalah kita sebagai pembeli, berarti kita masuk ke purchase. Kemudian kita beli, jadi purchase register, enter purchase. Ini pastikan ini kita hilangkan terlebih dahulu. Suppliernya adalah PT Nusa Indah. Nah, ini kan tidak tertera kopi, jadi kita sebagai pembeli, makanya kita diberikan faktur asli. Kalau kita sebagai penjual, kita tadi diberikan faktur kopi. Ini Nusa Indah. Kemudian terminnya sudah sama, 210 net 50. Kemudian purchase-nya adalah NP. Terus kemudian supplier invoice-nya, adakah supplier invoice-nya? Oh, order pembeliannya itu ada. Supplier invoice-nya. Ini aja purchase-nya aja yang diisi. Kemudian bukan supplier invoice-nya, yang purchase-nya saja yang diisi, NP 12-2. Kemudian karena kita ini jualannya barang, jika ada yang tampilannya seperti ini, maka harus ganti layout-nya. Caranya adalah layout. Kemudian karena kita barang, maka item. Kalau kita menjualnya jasa, perusahaan kita, maka pilihnya service. Kalau kita lain-lain bentuknya, jualnya macam-macam, nah nanti kita pakainya miscellaneous. Ini service. Use the service layout when you want to buy something not on your item list. Jadi ketika tidak ada di item listnya, or if you are not keeping or tracking inventory, dan juga tidak kamu catat untuk persediaannya, itu kita pakai service. Kalau item, use the item layout when you want to purchase something from your item list. Jika ada di item list yang kamu buat, itu mau kamu beli, maka layoutnya kita pilih item. Sedangkan untuk profesional, use the professional layout when buying service rendered from your supplier. Jadi ketika kita menggunakan jasa dari supplier kita, itu profesional, misalnya service AC dan sejenisnya. Kemudian miscellaneous, use the miscellaneous layout to record a purchase for which no printed form is needed or to make purchase adjustment. Jadi ketika ada penyesuaian atau yang tidak harus yang sesuai kebutuhanmu, tidak ada di service, item, dan profesional, nanti kita pakainya miscellaneous. Karena kita yang ini, berarti kita pilih item, kemudian oke. Kita masukkan. Sudah. Jumlahnya adalah subtotalnya disamakan dengan yang ada di dokumen 5. Subtotalnya benar 15 juta, kemudian teksnya kita 1.500.000, dan total amount-nya atau jumlahnya adalah 16.500 tanpa jasa pengiriman. Kalau sudah kita lihat jurnalnya, account payable kita bertambah jadi 16.500.000,
terdiri dari inventory dan VIT in. Oke, kemudian kita record. Would you like to change the text code use? Yes. Pilih yes. Oh, maaf. Pilih no. Kita ditawari untuk mengganti text code-nya. Kita pilih no. Kemudian kita cancel. Kita masuk ke dokumen 6. Dokumen 6 ini adalah retur atas pembelian kita. Kita tadi beli kepada PT Nusa Indah di tanggal 5 dan sekarang ada barang yang diretur berdasarkan nomor retur NNP 3-12 mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nusa Indah Medan atas faktur nomor NP 2-12 pada tanggal 5 Desember. Jadi karena kita beli ternyata ada barang yang tidak sesuai, maka kita kembalikan. Caranya adalah yang pertama, ini ada dua langkah. Yang pertama kita enter purchase terlebih dahulu. Kita masukkan suppliernya yaitu Nusa Indah. Kalau sudah, kemudian ini purchase-nya adalah kita masukkan nomor returnya RN P3-12, kemudian tanggalnya adalah 5 Desember 2018, kemudian yang diretur adalah karena kita retur berarti persediaan kita kembalikan -2, item numbernya adalah SGF, kemudian nominalnya 500.000, kemudian lagi kita minuskan lagi Galaxy V juga 2. Nah, kita cocokkan yang bawah terdiri dari totalnya adalah 2.200.000, teksnya adalah 220, total amount-nya adalah 242. Ini account payable, terus kemudian merchandise inventory, dan VAT in. Jadi account payable kita berkurang, merchandise inventory kita berkurang. Bisa dipahami karena kita ini pakainya adalah kita pakainya itu perpetual, jadi tidak ada akun return. Kemudian kita record. Ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita masuk ke purchase register, terus kemudian ini return and debit. Kita punya return and debit dari PT Nusa Indah ini, kemudian apply to purchase. Nah, kita masukkan ID-nya, nomor buktinya lagi RNP 3-12. Kemudian tanggalnya adalah 5. Nah, ini jangan sampai salah. Yang kalian return itu yang transaksi tanggal 5/12, bukan yang transaksi tanggal 18. Paham ya? Jangan sampai amount applied-nya kalian klik di sini, tapi amount applied-nya itu kalian klik di sini. Ini tanpa coba kita lihat jurnalnya. Nah, account payable kita berkurang. Ini hanya jurnal penyeimbang. Kita record, close. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi nomor 7. Nah, ini voucher kas kecil, 8 voucher kas kecil. Ini sama. Nomor 9 juga faktur, nomor 10 juga bukti pengeluaran kas untuk pelunasan. Kita masuk ke voucher kas kecil dulu. Jadi kalian simak saja, Ibu tidak banyak bicara karena voucher kas kecil ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Tunggu sebentar.